Halo teman-teman, di video sebelumnya kita udah naik bis dari Jakarta menuju Indramayu. Untuk video perjalanannya linknya ada di kolom deskripsi. Setibanya di kota Indramayu, saya langsung menginap di penginapan ini, namanya Greenhouse Kos Indramayu. Harga hariannya untuk kamar yang non AC atau kipas angin Rp100.000 dan untuk kamar yang AC Rp150.000. Untuk pemesanan bisa by WhatsApp dengan menghubungi nomor yang ada di layar kaca ini. Oke teman-teman, sekarang jam 10:11 kita lanjut perjalanan lagi dari Indramayu. Tepatnya dari Greenhouse Kos. Ini harga 100.000 yang non AC, yang kipas 150 untuk yang AC. Oke, kita lanjut yuk ke kota Cirebon. Kita ke kota Cirebon dan kita lanjut ke Tasikmalaya. Nah, jadi kalau mau ke Tasikmalaya dari Indramayu tuh nggak ada yang langsung ya. Jadi kita harus ke Cirebon dulu. Dari Cirebon baru nanti ada bis ke Tasik. Kalau dari Indramayu itu cuma ada bis ke Bandung, terus ke Surabaya juga ada sih dari Indramayu, bis Sugeng Rahayu. Ke Bandung ada 2 bis, Damri sama Bhinneka. Ada yang lewat Majalengka, ada yang lewat Lembang. Bhinneka tuh yang lewat Lembang. Nah, Damri yang lewat Majalengka. Kita lanjut yuk ke jalan utama dulu nih. Ini letaknya di mana ya? Strategis kok. Tadi pagi saya sahur nggak jauh dari sini, ada yang jual sayur. Di sini aja ada yang jual sahur. Di depan juga rame, Alfa 24 jam. Dan hebatnya tuh di sini ada ini ya nih, money changer. Di sini ada money changer di luar prediksi BMKG. Tuh, uang asing, gokil. Katanya sih kalau mau ke Cirebon itu naik elep ke arah sana. Elepnya ngetem di sana. Pak, terminal bisa, Pak? Enggak. Ayo. Karena sepertinya di sini tidak ada angkot, akhirnya saya naik becak menuju Bundaran Kijang yang berjarak 1,5 km. Untuk ongkosnya Rp15.000 saja. Dan by the way, saya suka sih sama kota Indramayu ini. Sukanya itu karena di sini banyak pepohonan. Jadi walaupun kota Indramayu ini berada di pesisir utara yang nggak jauh dari laut, karena banyak pepohonan, jadi di sini nggak gersang, malah lebih ke teduh. Walaupun emang nggak bohong sih, di sini cuacanya panas banget, apalagi siang terik begini. Ini padahal masih jam 10, belum lagi nanti jam 12. Tujuan Bandung juga tapi Majalengka. Nah, ini ada Sugeng Rahayu ke Solo, Surabaya. Lewat Semarang kok nggak salah sih itu. Ini Tos RB Indramayu. Ayo. Banyak becak di sini. Gila, rame banget ya Indramayu jelang hari raya. Ini dia nih elopnya ke Cirebon nih. Awas nabrak. Oke. Berapa, Pak? Biasanya berapa? 15. Cirebon, Pak. Dari Cirebon jam 8 masih banyak. Oh, malam ya? Iya. Dari sini? Dari sini jam 7 sampai jam 8 sama. Oh, oke. Kalau bis yang ke Jakarta nggak lewat sini ya, Pak? Enggak. Setia Negara gitu-gitu? Jarang. Oh, jarang. Dia. Nah, jadi buat teman-teman yang mau naik bis dari kota Indramayu menuju ke kota Jakarta, saran saya sih pagi ya, karena pagi hari itu adalah jam-jam keberangkatan bis dari Indramayu ke Jakarta. Dan nggak banyak bis yang rutenya melewati kota Indramayu. Dan jangan nunggu bisnya di terminal Indramayu karena nggak lewat situ. Kalian bisa tunggu di sini, Bundaran Kijang, atau tunggu di Simpang 5, atau tunggu di deket alun-alun Indramayu, deket jembatan gitu teman-teman. Atau bisa juga nunggu di Terminal Sindang.
Nah ini Bhinneka Shuttle tujuan ke Jakarta, Indramayu, Sukabumi, Garut, Jatinangor. Nih kalau mau naik travel bisa dari sini. Kalau kalian perhatiin di sini tuh gak banyak pemudik motor karena para pemudik motor yang dari Jakarta itu mereka lewatnya Arjawinangun. Jadi nggak lewat Indramayu Kota karena kalau lewat sini hitungannya lebih jauh. Paling nanti kita ketemu para pemudik motor itu pas udah di kota Cirebon. Gak jauh setelah melewati jembatan Singaraja, terlihat ada tempat wisata baru. Dan ini kayaknya sih kolam renang ya, dan baru dibuka 1 hari setelah lebaran nanti. Dan barusan saya lihat YouTube orang, tempatnya udah dibuka dan rame banget. Memang sih tempat wisata baru itu pasti rame karena banyak yang penasaran dan biasanya ada promoan juga. Terlebih lagi ini dibukanya abis lebaran banget, yang mana masih pada cuti bersama dan ya sebagaimana tempat liburan abis lebaran tuh pasti rame. Nah, kiri itu arah Pantai Balongan Indah sih, harusnya bukan Pantai Indah Balongan. Salah satu pantai terkenal di Indramayu atau sering juga disingkat Pantai Bali, Balongan Indah. Katanya sih di sana suasananya mirip di Bali. Bener gak sih? Di sebelah kiri kita merupakan kawasan kilang minyak Balongan yang berdiri tahun 1994 dan berperan penting dalam memasok keperluan bahan bakar minyak untuk wilayah Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Dan salah satu kilang minyak terbesar juga yang ada di Indonesia. Nah, kabarnya sih bahan baku minyak yang diolah di kilang minyak Balongan ini itu berasal dari daerah Riau, tepatnya dari Minas dan Duri. Sebagian juga diimpor dari luar. Dan kalian sadar gak sih, kebanyakan kilang minyak itu dibangunnya di tepi laut atau di dekat perairan. Itu karena untuk alasan efisiensi, kemudian keamanan, dan lain sebagainya. Ini dia nih, mau kirim kemana nih dia. Gak lama kemudian kita bertemu dengan percabangan jalan dari arah kanan. Nah, kanan itu mengarah ke Simpang 5 Kota Indramayu. Dan kalau kita ke kanan juga bisa menuju ke sebuah desa namanya Desa Sudi Mampir. Nah, di sana tuh menjadi markasnya bis Karangampelan. Jadi bis-bis Karangampelan itu bis-bis yang mengisi rute di Karangampel ke Jakarta. Rutenya ada yang lewat Bangkir dan ada juga yang lewat Jatibarang.
Yang melewati pusat kota Indramayu sedikit deh kalau nggak salah. Cuma ada 4 bis aja tuh yang lewat pusat kota Indramayu. Mana laju Prima 206. Ini di belakangnya ada lagi. Oh, pariwisata. Oh, GM Royal Wonogiri Jakarta. Lewat sini juga dia. Lewat Pantura ya. Macet mungkin. Di perkebunan mangga nih. Perkebunan mangga Indramayu. Rumah mewah, mepet sawah. Pasar. Jika pasar pada umumnya itu terletak di pusat kota atau pusat kecamatan, pasar Karang Ampel ini tuh beda. Dia berada di 1,5 km di sisi utara pusat kecamatan Karang Ampel. Bagus sih. Jadi perekonomiannya bergerak gitu. Yang tadinya mungkin beca-beca atau elep-elep sepi, sekarang jadi ramai orang-orang yang mau ke pasar dari pusat kota. Karang Ampel. Setelah 1 jam perjalanan dari kota Indramayu, akhirnya kita memasuki pusat kecamatan Karang Ampel. Ampel sendiri itu artinya pohon bambu kuning. Sedangkan untuk karang sendiri sebenarnya banyak maknanya sih. Bisa artinya itu halaman atau desa atau dan lain sebagainya. Dan di Indonesia ini tuh banyak sekali ya nama-nama desa daerah yang pakai kata karang. Kayak Karang Nunggal, Karanggan, Karang Taruna. Oh bukan ya. Nah ini Karang Ampel nih salah satu daerah ramai juga nih di pesisir utara Pulau Jawa. Mungkin beberapa dari kalian asing dengan daerah ini ya, karena emang jarang tersorot juga sih Karang Ampel ini. Kadang gak banyak juga bis-bis yang lewat sini. Paling bis-bis Cirebonan yang lewat sini Karang Ampel. Ngemeng-ngemeng sih denger-denger ya, jalur yang kita lewatin ini tuh jalur lama sebelum jalur yang dari arah Loh Bener ke Palimanan tuh dibangun. Jadi sebelum jalur itu dibangun, jalur ini udah ada duluan dan dahulu pemudik-pemudik itu lewatnya sini, teman-teman. Dan sebenarnya sih kalau dari Jakarta ke Cirebon tuh lebih deket lewat Karang Ampel ini dibandingkan lewat Plumbon. Tapi jangan lewat kota Indramayu, nanti ambil cabangnya itu di Jatibarang. Jatibarang baru belok sini nih arah Karang Ampel. Terus ini lurus terus aja nanti tembusnya kota Cirebon nih. Nah ini bis-bis lewat sini kayaknya mereka menghindari macet di bypass Cirebon mungkin. Karena ya you know lah, bypass Cirebon tuh banyak lampu merahnya. Dan di sana macet apalagi musim mudik begini.
di perbatasan apa ya? Cirebon kayaknya ya. Oh ya, Cirebon ada. Jadi buat teman-teman yang lagi mudik atau mau mudik tahun depan bisa dicoba nih sesekali jalur ini, jalur Karangampel ke Cirebon. Nanti dari Pantura ambil percabangannya tuh di pertigaan Widasari ke arah Jatibarang. Memang PR-nya pas di Jatibarangnya itu sih, kalau jam-jam gini tuh pasti macet karena di situ ada pasar. Setidaknya nggak semacet ketika kita nanti lewat jalan bypass Cirebon sih, karena wayah gini tuh bypass Cirebon pasti macet nih. Tapi kalau udah tengah malam gitu sih baiknya lewat Plumbon, lewat Palimanan sana aja. Karena lewat sini jam segini aja sepi, apalagi malam gitu kan. Lagi pula kalau kita tengah malam lewat jalan bypass itu udah nggak akan macet sih, karena warga-warga lokal juga udah pada tidur. Yang macet tuh jam-jam segini nih, jam-jam siang jelang lebaran. Itu wah, orang-orang lagi pada keluar semua tuh, pada belanja. Wih, daging, pada beli daging. Sapi segar. Setelah 1,5 jam perjalanan dari kota Indramayu, tibalah kita di kota Cirebon. Kemarin sih saya udah dikasih tahu ya sama tukang ojek apa beca ya. Pokoknya elep yang dari kota Indramayu itu dia gak sampai ke terminal Harjamukti Cirebon.
hanya sampai sini aja nih. Ini namanya kalau nggak salah daerah Kerucuk. Jadi setelah ini kita akan sambung naik angkot menuju ke Terminal Harjamukti Cirebon. Naik angkot nomor D05. Oke, ini terminal ya? Yap. Ini elopnya kayaknya balik lagi ke arah Indramayu. Jadi kita nyambung ini angkot D5 ke terminal. Tadi ongkosnya itu 30.000. Itu hari lebaran, kalau normalnya 20.000. Nah, jadi kalau mau ke kota Indramayu juga bisa nih turun di stasiun Cirebon Kejaksan. Sebenarnya stasiun terdekat dengan kota Indramayu itu kan stasiun Jatibarang ya. Tapi dari Jatibarang ke kota Indramayunya tuh susah transportasi umum. Paling mau nggak mau ya ojek, dan ojek pastinya mahal. Karena jarak dari Jatibarang ke Indramayu itu jauh, sekitar 20 km. Nah, jadi kalian bisa turun di stasiun Cirebon Kejaksan tuh, nyambung elep seharga Rp20.000. Kapal gitu. Oh, belum. Iya, Pak. Iya, iya. Iya, iya, iya. Ini kayak bekas bangunan lama gitu deh. Sahabat Tegal Cirebon. Berapa ongkosnya, Pak? 10. Ke Tasik? Oh, Tasik. Iya, iya. Kasih, Pak. Oke, teman-teman, nih jam 12.23, setengah 1 siang. Sampai juga di Terminal Harjamukti Kota Cirebon. Jadi total udah berapa jam perjalanannya? 2 jam perjalanan dari Indramayu. Nah, kalau mau ke Tasik tinggal ke sono tuh nyebrang. Ini kan terminalnya nih, sebelah kanan. Nah, kalau mau ke Tasik tuh ada Budiman tuh.
bangunin sahur yang kesiangan kayaknya nih. Nah kalau mau ke Tasik tuh Budiman tuh. Ada Budiman, ada Putra Perkasa, ada Aladin, ada 3 bis sih ke Tasik dari sini, dari Cirebon. Kayaknya saya mau ke dalam terminal deh, mau sholat. Sekalian lihat-lihat deh ada bis apa aja. Ini ada Dewi Sri yang Trisakti nih, menarik nih. Nggak tahu tujuan mana dia. Oke, dulu bekas Cilacapan ini. Tapi nggak tahu Dewi Sri Cilacap masih jalan apa enggak sekarang ya. Oke lah, saya mau ke dalam terminal dulu. Mau sholat, karena katanya di sini nggak ada musola. Jadi ada di dalam sana. Jadi udah deh, sholat dulu. Sebenarnya bisa naik dari dalam sini sih, bis ke Tasik. Tapi ngetem lagi di depan situ tuh. Pasti ngetem lagi di pertigaan. Saya sih pengen naik bis Aladin sebenarnya, cuma kayaknya Aladin udah lewat tadi jam 11-an. Jadi kayaknya kalau nggak naik Budiman kita naik Putra Perkasa deh. Kayak Putra Perkasa ya, karena Budiman kan udah kemarin. Malaysia terminal ini jalannya jauh, terus gak dikasih kanopi juga, jadi kita panas. Kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Kadang bikin terminal sepi ya ini. Faktor bikin terminal sepi, apalagi si masnya tuh bawa tas banyak banget di depan. Jadi untuk bis ke Tasik, dia itu tiketnya beli langsung di dalam bis. Nah ini terminal Harjamukti yang lama di sebelah kiri. Nggak tahu jadi apa, terbengkalai. Kita ke musola dulu. Beli langsung Budiman. Emang harus di sini belinya ya? Oh gitu. Lihat listnya dulu ini kita. Tasik 120. Oke. Kenaikannya. Kamu? Nanti deh mau nyantai dulu. Kasih Mas ya. Pokoknya kalau di terminal tuh kita udah bodo amatan aja. Gak usah enak-enakan. Kalau enggak, kalau iya. Oke teman-teman, nih jam 12.43 kita lanjut lagi dari musola. Kita lihat shelter dulu deh, kira-kira ada bis apa aja di shelter. Semoga aja ada yang menarik. Ini loket-loket ada di sini. Kalau mau pesen langsung ke sini aja lebih aman. Tapi ada juga sih bis yang langsung beli di bisnya tiketnya, nggak harus di loket. Kalau nggak salah yang di loket itu yang bis-bis jarak jauh gitu. Ini terus difabel. Nah ini ruang tunggunya, shelternya. Nah ini dia shelter. Sepi. Ada bis Aris tujuan Purwokerto kayaknya nih. Iya Purwokerto. Ini ada Akas tujuan Madura lewat Surabaya. Saya udah pernah bikin tripnya waktu itu. Ternyata sepi banget shelternya. Ini ada bis Medali Mas tujuan Malang sama Citra di Lancar tujuan Jogja. Biasanya ada Harum PX di sini tujuan Tasik, tapi nggak ada. Udah kayak kita naik Budiman aja deh di depan. Sepi banget boy. Oke teman-teman, karena di dalam itu nggak ada bis tujuan Tasik ya, jadi kita ke depan aja deh jalan kaki. Dan asli tadi di terminal tuh ada emak-emak gak jelas banget anjir, ngomel-ngomel. Emang terminal tuh tempat-tempat banyak anomali-anomali aneh. Ini ada bis Eka nih, tujuan Solo, Surabaya. Yuk. Oke teman-teman, karena video berikutnya lumayan panjang, jadi cukup sekian dulu untuk video perjalanan kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya naik bis dari Cirebon menuju Tasikmalaya. Dan nanti kita akan pulang dari Tasikmalaya menuju ke Depok melihat jalur selatan. Kira-kira seramai apa sih di H-2 jelang Lebaran ini? Untuk video perjalanan berikutnya, linknya nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa.